Shalom para pemirsa setia All by Grace yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh setia, boleh mengikuti acara All by Grace ini. Semua Tuhan karena Engkau mengasihi kami, memberi kesempatan kepada kami, dan kami mau benar-benar menghargainya, dan kami mau mengikuti acara All by Grace ini dengan baik. Kami serahkan Tuhan setiap yang mendengarkan, yang mengikuti, boleh sungguh-sungguh oleh kasih karunia-Mu dan kuasa kasih-Mu boleh nyatakan, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi, dan kami boleh mengerti Tuhan bagaimana supaya kami bisa bertahan dalam menghadapi semua hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh sama-sama diberkati. Kami serahkan waktu berikut ini, Kau sendiri yang ambil alih, semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hamba kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hamba kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Sadarilah
sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Selalu peduli. Selalu peduli. Dalam era sosial media seperti sekarang ini, banyak orang berlomba menunjukkan sisi terbaiknya supaya terlihat sukses dan bahagia, penuh sukacita. Padahal dalam kenyataan bisa jadi keadaannya sangatlah bertolak belakang dengan apa yang tampak di sosial media. Ada saja berita artis atau figur publik yang terkenal, mesra dan harmonis, namun tiba-tiba berpisah. Ada pula berita tentang seseorang yang tampaknya sukses dan makmur di sosial media, namun itu semua hanyalah sementara. Kehidupan nyata memang tidak seindah apa yang tampak di sosial media. Banyak orang kelihatannya hidup bergelimangan harta, sejahtera, penuh sukacita, namun bisa jadi setiap hari mereka harus menghadapi banyak pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Sesungguhnya, setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Para pelajar dan mahasiswa bergumul dengan studinya yang kian hari kian berat. Para pencari kerja bergumul karena belum juga mendapatkan pekerjaan sehingga mereka tidak tahu masih bisa bertahan berapa lama lagi dengan sisa tabungan mereka. Para pekerja bergumul dengan tuntutan pekerjaan yang semakin berat, target yang semakin tinggi. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya dalam hatinya, sampai kapan aku sanggup bertahan bekerja keras banting tulang seperti ini? Para pebisnis bergumul dengan situasi ekonomi yang tidak menentu. Hari ini bisa laku terjual, besok belum tentu. Mereka pun bingung apa yang harus dilakukan, bagaimana dan kemana harus melangkah. Mereka mungkin tidak yakin apakah sanggup untuk terus mempertahankan bisnis dalam situasi yang tidak jelas seperti ini. Bahkan di dalam keluarga pun selalu ada pergumulan. Ada yang bergumul karena belum dikarunia anak. Ada pula yang bergumul karena kelelahan mengurusi anak. Ada lagi yang bergumul dalam mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. Apalagi ditambah dengan godaan di luar sana yang tampaknya lebih menarik. Sungguh rasanya berat untuk bisa terus bertahan. Banyak orang sedang menghadapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Rasanya masalah datang silih berganti, tak kunjung habis. Semakin hari bukannya semakin dapat solusi, tapi justru semakin terpuruk. Kondisi pun kian suntuk dan memburuk. Sebagai contoh, oleh karena desakan dan tekanan ekonomi, ada yang mengambil pinjaman online tanpa mempertimbangkan dampaknya di kemudian hari. Ketika sudah jatuh tempo untuk membayar, tidak mampu memenuhi kewajibannya, terpaksa harus meminjam dari sumber lain untuk melunasinya, sehingga hutang semakin lama semakin menumpuk. Yang awalnya hanya pinjam sedikit, lama-lama menjadi bukit, sehingga menjadi beban pikiran. Belum lagi nama baik, relasi dan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun menjadi hancur. Kalau sudah demikian, ketakutan sendiri dan depresi, hingga ada yang berakhir dengan bunuh diri karena tidak tahan lagi. Banyak kasus serupa lainnya, di mana oleh karena situasi dan kondisi yang belum juga berubah, malah justru semakin mencekam rasanya, sehingga banyak orang yang menyerah karena tidak sanggup untuk bertahan. Bagi yang masih bertahan pun, tidak jarang dari mereka yang hidupnya dihabiskan untuk menghitung hari. Berapa lama lagi aku sanggup bertahan? Sampai kapan aku sanggup menjalani semuanya ini? Rasanya ingin menyerah, ingin tinggalkan semuanya karena tidak tahan lagi dan tidak sanggup menghadapi segala sesuatunya. Tema All by Grace kali ini adalah, sanggupkah saya bertahan? Dalam menghadapi segala tantangan, rintangan, dan pergumulan dalam kehidupan nyata ini, sebagai anak Tuhan yang telah menjadi ciptaan baru, seharusnya kita sanggup bertahan. Kita harus dapat bertahan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sanggup bertahan dalam menghadapi pencobaan. Banyak orang beranggapan,
Kalau telah percaya Tuhan, maka semuanya pasti lancar. Takkan diganggu oleh masalah sehingga hidup senantiasa berbahagia. Mereka berpikir hidupnya akan selalu aman dan nyaman tanpa ada tantangan dan rintangan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang baik. Tak pernah Dia merancangkan yang buruk bagi hidup kita. Namun dalam kenyataan ada saja masalah, tantangan, rintangan, dan pergumulan yang dihadapi. Harus kita sadari bahwa selama masih hidup di dunia ini, tantangan, rintangan, dan pencobaan akan selalu hadir karena dunia ini dikuasai oleh si jahat, yaitu iblis yang berusaha untuk melemahkan iman kita, mengacaukan dan menjatuhkan kehidupan kita. Menyikapi kenyataan demikian, kita harus sanggup bertahan dalam menjalani kehidupan di dalam dunia yang dikuasai si jahat, sehingga dunia dipenuhi dengan banyak hal yang bertentangan dengan tujuan semula ketika diciptakan Tuhan. Tidak heran ketika hidup di dunia ini, kita tidak luput dari berbagai pencobaan, baik berupa masalah kehidupan keluarga, tekanan pikiran, dan perasaan dari pekerjaan atau usaha atau finansial. Belum lagi beraneka ragam godaan, tantangan, termasuk sakit penyakit dan sebagainya. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ada begitu banyak pencobaan silih berganti dalam kehidupan ini? Rasanya tidak ada ujungnya. Sampai kapan baru akan berakhir? Menyikapi realita hidup yang syarat dengan pencobaan, kita harus memiliki sikap hati yang benar untuk bisa bertahan, menghadapi dan melewatinya. Ada sebagian orang yang sikap hatinya salah dan menganggap Tuhanlah yang menyebabkan semua pencobaan ini terjadi dalam kehidupan. Padahal firman Tuhan tidak berkata demikian. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sesungguhnya pencobaan yang kita alami saat ini bukanlah berasal dari Allah, karena Allah tidak mencobai siapapun juga. Pencobaan yang kita alami saat ini adalah ulah perbuatan si jahat, si iblis yang memakai 1001 cara mencobai kita dengan tujuan menjauhkan kita dari rancangan yang mulia atas hidup kita. Berbagai upaya selalu dilakukannya untuk membuat kita salah fokus, lebih berfokus pada keadaan yang terpuruk, situasi dan kondisi yang buruk, dan berakibat kita salah berpikir, salah bertindak, iman rontok, hingga akhirnya kecewa dengan Tuhan dan menyerah. Seolah-olah semua pergumulan dan pencobaan yang dialami adalah dari Tuhan. Padahal tidaklah demikian. Karena tidak sedikit pencobaan timbul dari keinginan diri yang salah. Ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, semua amat baik adanya. Tidak ada sedikit pun yang buruk, apalagi yang memiliki unsur jahat di dalamnya. Namun, si iblis melalui ular melancarkan serangan dengan menggoda Hawa dan Adam untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Hawa terpengaruh olehnya, dosa pun mulai merambah memasuki dunia ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa hingga kini, sekeras apapun manusia berusaha untuk hidup benar, namun banyak kali tersandung jatuh ke dalam lubang dosa. Jelas-jelas tahu bahwa hal tersebut salah jika dilakukan, namun manusia tetap melakukannya juga. Mari kita pelajari dari mana asalnya pencobaan. Pencobaan berasal dari A. Iblis. Dari kisah Ayub kita dapat melihat contoh pencobaan adalah berasal dari iblis. Ayub mengalami begitu banyak tragedi dalam kehidupannya yang mana bersumber dari iblis. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan pencobaan, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dengan maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. B. Diri sendiri.
Kita juga dapat dicobai oleh keinginan daging sendiri yang berusaha memikat dan menyeret kita untuk menuruti kemauannya. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jika seseorang sampai mau terpikat dan terseret oleh hawa nafsu sendiri, itu kembali kepada pilihan. Kita harus sadar akan kelemahan diri dalam hal tertentu dan keinginan daging kita akan berusaha untuk mempengaruhi hingga kita pun terpengaruh. Setelah terpengaruh, kita jatuh ke dalam dosa dan harus menanggung konsekuensi berupa masalah dari apa yang kita perbuat sendiri. Tidaklah benar jika kita menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, kitalah yang harus menanggung akibat atas perbuatan kita dengan mengikuti keinginan diri sendiri dan berakibat kita masuk ke dalam pencobaan. Jangan bodoh dan mau dipermainkan oleh iblis. Sadarilah sebagai Tuhan yang baik, Ia selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila kita sebagai orang tua di dunia yang serba terbatas saja mengerti dan rindu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, terlebih lagi Bapa kita di surga. Tidak mungkin sebagai Bapa yang maha baik dan penuh kasih, Ia mereka-rekakan yang buruk kepada kita anak-anaknya yang mengasihinya dan setia kepadanya. Sebagai Bapa yang baik, tidak mungkin Ia memberikan kita ular saat kita sebagai anak meminta roti kepadanya. Tuhan pasti menjawab segala seruan doa kita di tengah-tengah pencobaan yang kita alami dengan caranya yang ajaib. Sesungguhnya, bila kita renungkan kembali perjalanan hidup kita, kita bisa melihat begitu banyak kebaikan, kemurahan, dan pertolongan yang Tuhan berikan sehingga kita masih sanggup bertahan hingga saat ini, hingga hari ini. Di tengah-tengah kesesakan, ada saja mujizat yang Tuhan nyatakan. Di saat sepertinya tidak ada jalan, semuanya buntu sekalipun, Tuhan sanggup bukakan jalan dan memberikan solusi atas segala pencobaan yang kita hadapi. Tidak mungkin Tuhan membawa kita sejauh ini hanya untuk menelantarkan kita dan melihat kita tersiksa dalam pencobaan. Karena Allah mengasihi kita sebagai anak, sehingga Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Segala pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, pilihan di tangan kita. Maukah kita percaya bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan ini dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita? Atau kita memilih menyerah, kalah, dan lebih percaya kepada situasi kondisi yang membelenggu kita? Ambillah keputusan yang benar dan tepat. Yakini, tidak mau menyerah walau dalam pencobaan sekalipun. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah gagal. Dan Ia selalu menyertai kita, bahkan dalam melewati lembah kekelaman sekalipun. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, dalam pencobaan dan pergumulan seberat apapun, kita tidak akan takut dan gentar. Sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan adakan mujizat atas hidup kita. Walaupun bagi manusia, rasanya pencobaan yang kita alami terlalu berat hingga tidak tahan dan tidak sanggup lagi menanggungnya. Tapi Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apalagi kita tidak dirancang untuk melewati semua pencobaan seorang diri. Melainkan Tuhan akan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya, seberapapun pencobaan yang kita hadapi saat ini, sesungguhnya kita dapat menang atas segala pencobaan itu bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri. Tidak heran banyak orang yang merasa tidak kuat, tidak sanggup, tidak mampu, karena selama ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak sungguh-sungguh mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kunci kemenangan dari segala pencobaan yang kita hadapi adalah menghadapinya bersama Tuhan yang senantiasa Immanuel. Karena Tuhan yang akan memberikan jalan kepada kita, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatunya di dalam Dia. Jika kita memiliki sudut pandang yang benar terkait pencobaan, maka kita akan bisa bertahan dan keluar sebagai pemenang. Karena kita tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melampaui kekuatan kita. Namun kita harus mau dan bersedia dipimpin oleh Tuhan. Jalan keluar pun akan ditunjukkannya kepada kita. Dengan kuasa yang berasal dari dirinya, kita sanggup keluar sebagai pemenang atas berbagai pencobaan yang ada. Karena Tuhan kita lebih dari pemenang dan Immanuel senantiasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang kedua, sanggup bertahan dalam menghadapi godaan. Terhadap sesuatu hal dan hal lain, bisa saja kita tergoda dan berakibat kita terjatuh. Oleh karena itu, ketika menghadapi sesuatu hal dan hal lain yang mungkin sama ini kita anggap sepele, namun sebenarnya bisa menggoda kita hingga terjatuh ke dalam tindakan perbuatan dosa yang pada akhirnya akan menghancurkan hidup kita secara keseluruhan. Kita harus mampu bertahan dan menghadapi berbagai godaan yang ingin menjatuhkan kita.
Sesungguhnya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan pada dasarnya adalah baik. Namun masuknya dosa dalam kehidupan manusia menyebabkan hal-hal seperti uang, harta, kekayaan, bahkan kedudukan sekalipun bisa menjadi jerat godaan yang membuat manusia jatuh dalam dosa karena kecenderungan manusia yang egois. Cenderung akan memanfaatkan segala sesuatu untuk kesenangan pribadi semata. Setiap kita memiliki titik lemah, dan jika kita tidak mengerti menjaga dengan baik, maka titik lemah tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh iblis untuk menggoda kita masuk ke dalam perangkapnya. Sebagai contoh, orang yang lemah dalam hal uang, maka perangkap godaan akan dipasang iblis yang berkaitan dengan keuangan. Contoh, investasi bodong, perjudian, memakan riba bunga tinggi dengan meminjamkan dana, beraneka ragam spekulasi, dan lain sebagainya. Atau orang yang lemah dalam hal lawan jenis, maka godaan seperti pria atau wanita yang menarik akan bermunculan. Kesempatan demi kesempatan untuk menjalin hubungan yang tidak sehat pun terbuka lebar, sehingga terjadilah perzinahan, perselingkuhan, dan perbuatan dosa lainnya. Semua kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau tergoda untuk mengikuti keinginan daging atau melakukan kehendak Allah? 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Si jahat yang menguasai dunia ini punya 1001 cara untuk menggoda kita agar kita menjauh dari Tuhan dan lebih sibuk dengan hal-hal duniawi yang fana. Sebagai contoh sederhana, teknologi telah membantu kita dalam banyak hal. Bukankah demikian? Seperti dalam memperoleh informasi terkini, dalam berkomunikasi dan terkoneksi bahkan lintas negara dan benua, dalam meningkatkan efisiensi bekerja, dan lain sebagainya. Dalam hal rohani pun, teknologi banyak membantu kita, seperti akses ibadah online atau acara rohani yang kian mudah. Bahkan kita dapat mengakses Alkitab dimanapun juga hanya dengan menggunakan aplikasi. Tapi penting juga untuk disadari bahwa di tengah segala kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan teknologi, banyak juga godaan yang bisa membuat kita kompromi sekalipun dalam melakukan perkara rohani. Sebagai contoh, ketika kita membuka aplikasi untuk membaca Alkitab secara online, ada saja notifikasi dari berbagai aplikasi yang keluar di handphone yang dapat mengganggu fokus kita ketika bersaat teduh dan menggoda kita untuk segera membuka aplikasi lain tersebut. Belum lagi bila kita terikat dengan game atau tidak bisa berhenti bermain sosial media atau melihat-lihat berbagai video menarik hingga menghabiskan waktu berjam-jam tanpa disadari. Sampai-sampai merasa terlalu lelah, tidak ada waktu untuk baca firman, berdoa, dan bersaat teduh. Sedangkan waktu untuk bermain game dan sosial media selalu ada dan bisa. Ini adalah contoh kegagalan terhadap godaan teknologi yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan berarti kita lantas meninggalkan teknologi dan menjadi kuno. Tapi kita harus mencermati dan menggunakannya dengan bijak. Seperti halnya uang dalam firman-Nya. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Tetapi orang yang mau menjadi kaya, tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Ayat 10. Sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka.
Uangnya sendiri tidak bersalah. Bahkan uang dapat kita pakai untuk hal-hal yang baik dan rohani. Namun kecintaan terhadap uang dapat menggoda kita dan menjerat kita kepada berbagai keinginan yang bodoh dan merusak. Alhasil hidup kita pun dapat menjadi hancur oleh karena jatuh pada godaan cinta uang. Jangan bodoh hanya karena di luar sana tampaknya lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih menjanjikan. Sehingga kita tinggalkan kebenaran yang berujung kepada kehancuran. Bila sudah demikian, jangan salahkan godaannya karena kita sendiri yang bersalah, karena sudah membuka celah hingga terpikat dan jatuh pada dosa. Janganlah tergoda oleh karena ditarik dan dipikat oleh keinginan kita yang jahat dan berdosa. Mari telisik hati kita. Adakah kita memiliki keinginan berpotensi salah dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan? Adakah kita mempunyai kecintaan terhadap apapun juga yang melebihi kasih kita kepada Tuhan? Bila iya, maka segera bereskan segala bibit-bibit yang dapat mengacaukan hidup kita. Akuilah segala sesuatunya di hadapan Tuhan, bertobatlah dan berjaga-jagalah agar kita tidak terjatuh ke dalam berbagai godaan yang menghancurkan hidup dan masa depan kita. Harus sungguh-sungguh jaga hati dan pikiran agar dapat terus kuat bertahan menghadapi segala godaan yang menerpa. Seperti godaan untuk selingkuh di tengah isu rumah tangga yang tidak kunjung usai, godaan untuk korupsi di tengah pergumulan ekonomi yang mendesak, godaan untuk bolos ibadah demi janjian bersama teman-teman dunia, godaan untuk menutupi kebohongan dengan kebohongan yang berujung pada perbuatan dosa yang lebih besar, dan berbagai godaan lainnya yang mungkin pada awalnya terlihat remeh. Sehingga banyak orang yang tidak berjaga-jaga dan mulai kompromi hingga terjatuh ke dalam berbagai godaan yang menghancurkan hidup. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi kepada Kristus. Sama seperti Hawa dahulu juga tergoda oleh kelicikan si ular. Bahkan di dalam hal rohani pun kita harus senantiasa berjaga-jaga agar kita tidak tergoda untuk berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan sebagaimana Hawa tergoda oleh kelicikan ular. Lukas pasal 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sadarilah bahwa kenikmatan dosa hanyalah sementara. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa semua kesenangan yang ditawarkan godaan hanyalah sementara jika dibandingkan dengan konsekuensi yang harus ditanggung, yang bisa jadi seumur hidup atau bahkan dapat berdampak sampai kepada kekekalan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penulut tetapi daging lemah. Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa senantiasa karena roh memang penurut tetapi ingat daging lemah. Tuhan tahu betapa kita rentan akan godaan. Maka dari itu bawalah segala sesuatunya dalam doa. Mintalah kemampuan dan kekuatan dari Tuhan untuk dapat tetap bertahan, bahkan mengalahkan segala godaan yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tuhanlah yang akan membantu kita mengalahkan segala kelemahan daging kita, sehingga kita dapat menang terhadap segala godaan. Tuhanlah harapan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang ketiga, sanggup bertahan terhadap semua tipu muslihat iblis. Seringkali manusia tidak mampu bertahan dalam berbagai perkara hanya karena tertipu oleh iblis. Seperti ketika dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai harapan, pikiran kita diserang oleh iblis dengan berbagai tipu muslihatnya. Iblis mencoba menjatuhkan dan merontokkan iman kita. Contohnya, ketika doa belum dijawab, banyak orang lantas berpikir negatif, seolah-olah Tuhan acuh dan cuek terhadap seruan doanya. Atau ketika berada dalam pergumulan berat, banyak orang menjadi salah fokus sampai berpikir bahwa pergumulannya mustahil terselesaikan. Tidak ada solusi. Bahkan di pikirannya Tuhan pun tidak sanggup memberikan jawaban. Atau ketika mengalami celaka dan malapetaka, ada saja pikiran salah dari iblis yang berusaha membuat kita jadi salah berpikir tentang Tuhan, bahkan menjadi kecewa dengan Tuhan. Harus menyadari bahwa iblis selalu mencari celah untuk masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Iblis digambarkan selayaknya singa yang mengaum untuk menyerang kita, dengan tujuan untuk mengintimidasi dan menipu kita agar kita bingung, putus asa, dan menyerah. Iblis berusaha menghancurkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dan mengacaukan fokus hidup kita agar berfokus pada masalah yang besar dan pergumulan hidup yang dihadapi. Lalu, bagaimana kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis tersebut? Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10,
Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Untuk dapat menang atas segala tipuan iblis adalah dengan memiliki iman kebenaran yang teguh di dalam Tuhan. Sadarlah bahwa kita tidak seorang diri dalam menghadapi semuanya itu. Ada Tuhan yang sangat mengasihi kita, sanggup melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Percayalah, segala sesuatu yang kita hadapi saat ini hanyalah seketika, sementara saja. Apalagi bila dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima kelak. Maka dari itu, bertahanlah sampai kita menang. Jangan kalah oleh tipu muslihat iblis sehingga kita hanya melihat masalah yang besar, pergumulan yang berat. Padahal sesungguhnya kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. Lebih besar dari segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tuhan yang sanggup memberikan solusi dan jawaban atas segala hal yang kita hadapi. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena dengan demikian kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, mengetahui kehendaknya, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti seseorang yang tidak pernah membeli buah, lalu asal beli, asal percaya penjual, hingga akhirnya buah yang dibeli ternyata busuk, tidak layak dimakan. Padahal sudah membayar mahal untuk buah tersebut. Ya, itu terjadi karena ia tidak bisa membedakan mana buah yang baik dan mana buah yang buruk. Sama halnya dengan hidup kita. Tanpa firman Tuhan, kita bisa salah menilai segala sesuatunya. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Bisa jadi baik menurut kita, tampaknya enak dan menyenangkan. Tapi semua itu adalah tipuan iblis yang mau menjerumuskan kita kepada dosa. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya agar kita tidak mudah jatuh dalam tipuan iblis. Jangan merasa karena Alkitabnya sama, kisahnya selalu sama, lalu menjadi bosan dan berhenti membaca. Padahal firman Tuhan adalah firman yang hidup. Ketika kita membaca ayat yang sama sekalipun, kita bisa mendapatkan rema yang berbeda, pewahyuan yang berbeda, yang memampukan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan remehkan saat teduh, hingga kita hanya asal baca, asal doa, yang penting sudah lakukan. Tapi tidak sungguh-sungguh mengerti dan memahami, apalagi melakukannya. Jika demikian, bagaimana kita bisa sungguh mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa membangun relasi hubungan yang dekat, intim, dan mesra dengan Bapa di surga? Jika kita melakukan semuanya hanya asal-asalan saja, tanpa ada kerinduan yang sungguh untuk melekat kepada Tuhan dan pemahaman yang benar. Bagaimana kita dapat menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan untuk menjalani hidup di dunia ini. Ingat baik-baik bahwa segala tipu muslihat iblis dapat kita kalahkan dengan iman yang teguh, yang terbangun dari pengenalan kita yang benar akan siapa Tuhan yang kita sembah. Dengan demikian, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi di dalam hidup ini, tidak akan begitu mudah membuat kita terombang-ambing, bahkan sampai terseret masuk dalam jerat tipu muslihat iblis. Terhadap semua tipu muslihat iblis yang banyak kali mengakibatkan manusia
tidak bisa bertahan dalam banyak perkara dan penyebabnya karena telah tertipu oleh iblis. Percayalah, bersama dengan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, kita pasti sanggup bertahan. Dalam menghadapi pencobaan, godaan, dan tipu muslihat iblis, berapa hal yang bisa kita lakukan? Antara lain, jaga pikiran. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jangan buka celah buat iblis menyerang pikiran kita. Bentengi pikiran kita dengan firman Tuhan. Taklukkan pikiran kita hanya kepada satu nama, Yesus Kristus namanya. Biar Yesus, Tuhan sendiri yang akan menguasai pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau pikiranmu semua yang negatif harus dituntaskan. Berikutnya, jaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Harus mengerti menjaga hati dengan baik, bukan hanya menjaga pikiran saja. Jangan izinkan ketakutan dalam bentuk apapun masuk di dalam hati, menguasai hati dan pikiran kita. Yang berikutnya, lawanlah dengan iman yang teguh. Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jangan lupa, Anda harus mengerti bagaimana beriman. Dan ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, lawanlah dengan iman yang teguh. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dengan berdoa dan percaya dan sungguh-sungguh mengerti bagaimana berjaga-jaga dengan baik hati, pikiran, dan punya iman, dan bagaimana mengerti senantiasa berdoa. Dengan demikian kita tidak akan gampang-gampang masuk dalam perangkap iblis, dan justru kita akan bisa berkemenangan dan kita bisa bertahan dalam menghadapi segala pencobaan, godaan maupun tipu muslihat iblis. Karena kita memiliki dan kita percaya Tuhan yang tak terbatas akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Pada saat kita berdoa, pada saat kita percaya dan berseru kepadanya, pasti Tuhan nyatakan kuasanya yang tak terbatas itu. Dan Tuhan selalu membuat mujizat, dan mujizatnya itu selalu nyata karena Tuhan itu pengasih dan penyayang dan senantiasa mengasihi kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu,
Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apa yang sudah disampaikan di atas, harap Anda dapat mengerti dan menerima dengan baik. Bahkan dapat diterapkan dan dilakukan dengan baik di dalam kehidupan ini. Sehingga Anda pun menjadi sanggup bertahan terhadap pencobaan, godaan, dan semua tipu muslihat iblis yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Bersama Tuhan yang tak terbatas sebagai sumber kekuatan dan kemenangan. Dengan demikian kita akan berhasil keluar sebagai pemenang dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, selalu terbuka kesempatan untuk kita berubah dan alami terobosan. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan takut dan gentar, karena saat Anda tunduk kepada Allah dan lawan si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengikuti acara All by Grace ini. Dan bagaimana Tuhan kami mengerti dan sudah dijelaskan bagaimana supaya kami bisa bertahan dalam menghadapi pencobaan, godaan, dan semua bentuk tipu muslihat iblis.
Dan kami mau Tuhan bersyukur Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan membuka hati pikiran kami. Dan juga kami mengerti bagaimana menjaga hati dan pikiran. Dan bagaimana boleh memiliki iman yang teguh. Dan bagaimana kami harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Sehingga kami boleh berkemenangan dalam menghadapi semuanya itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau nyatakan Tuhan dirimu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi bulan-bulanan iblis setan yang selalu mau mengacaukan kehidupan kami. Dan kami mau mulai saat ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu. Kami mau serahkan pikiran hati kami, dan Tuhan tolong biar kami sungguh-sungguh boleh mengenal Engkau dengan baik, sehingga kami benar-benar mau mengandalkan hidup kami kepadamu. Dan kami mau sungguh-sungguh beriman teguh kepadamu. Dan kami mau tunduk kepadamu. Dan kami mau Tuhan serahkan semuanya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan hati kami, apapun yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, apapun pencobaan yang sedang terjadi yang Kau izinkan Tuhan, bisa saja karena serangan iblis ataupun karena keinginan daging sendiri. Kami mohon kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu saat ini Tuhan. Dimanapun Anda yang berada saat ini, minta kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan berkasih karunia untuk Anda yang sedang dalam pencobaan, baik karena serangan iblis ataupun karena salah sendiri, keinginan daging sendiri. Biarlah mohon kasih karunia kepada Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk semuanya Tuhan, pemirsa ABG yang sedang mengikuti acara ini, yang sedang berdoa bersama hamba-Mu ini Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, mujizat-Mu yang selalu nyata. Dan bagi-Mu selalu Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Kuasa-Mu saat ini boleh turun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sedang dalam menghadapi masalah, pergumulan, atau apapun namanya Tuhan, mungkin karena masuk dalam pencobaan ataupun karena jatuh dalam godaan ataupun ketipu sama setan. Tapi Tuhan saat ini dengan kuasa-Mu yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya, kami mau sehati hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami mau lepaskan kuasa-Mu Tuhan, di mana di situ akan ada solusi, di mana di situ akan ada jalan keluar, di mana di situ akan ada pimpinan Tuhan yang akan memimpin, yang akan menolong, yang akan menyelesaikan, sehingga kami tidak akan pernah sama lagi keadaan situasi kami. Dan kami akan tampil beda, dan kami akan melihat Tuhan bagaimana Engkau memberkati, Engkau memberi jalan keluar, dan Engkau menolong, Engkau menyelesaikan semuanya satu persatu, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan bagi di antara kami Tuhan yang sakit apapun namanya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Anda boleh tumpang tangan di mana Anda sakit, dan percaya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit dimanapun yang ada saat ini, yang sedang terjadi dimanapun Anda berada, Tuhan saat ini Tuhan, mata-Mu tertuju kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang sama, yang tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya, akan menjamah, akan menyembuhkan kami. Karena oleh bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua disembuhkan. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun sakit penyakit Tuhan, Engkau sendiri akan membereskannya, menyelesaikannya, dan menolong semuanya. Sehingga kami boleh kembali Tuhan, tampil beda sebagai anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Dan kami akan menghadapi semuanya ke depan dengan pikiran yang positif, dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Immanuel beserta dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan serahkan setiap diri kami. Haleluya. Amin. Ya, saat ini berdoa khusus untuk Anda yang merasa tidak mungkin Tuhan mau tolong, tidak mungkin Tuhan bisa tolong.
Sepertinya tidak ada jalan, semua jalan buntu, semua cara sudah diusahakan dan tidak ada solusi dalam menghadapi, menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah pergumulan, masalah hutang, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apapun namanya saat ini. Bisa is bisa, karena bagi Tuhan terlalu mudah untuk menolong, menyelesaikan, mensukseskan hidup seseorang, apalagi anak-anaknya. Anda cuma saat ini perlu berkata, Tuhan, aku angkat tangan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku angkat tangan. Aku tidak mau lagi dengan caraku sendiri, dengan pengertianku sendiri, mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku mau saat ini Tuhan benar-benar angkat tangan. Aku mau lepaskan semua pengertianku sendiri. Aku mau taruh semuanya saat ini kepadamu Tuhan. Katakan, dan hamba-Mu ini Tuhan mau mendoakan mereka yang situasinya sepertinya dia sudah tidak berpengharapan lagi. Tuhan, Kau lihat kondisi-kondisi khusus anak-anak-Mu yang imannya lagi rontok, yang tidak lagi memiliki iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan mau menolong, mau mengasihi, mau menyelesaikan, mau tuntaskan apapun yang sedang dihadapi, apapun bentuk masalahnya. Saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkasih karunia Tuhan, mereka boleh kembali beriman, mereka boleh kembali percaya Tuhan. Iman yang rontok Tuhan, Engkau bisa bangkitkan kembali sehingga mereka boleh punya iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan Immanuel, sekali Tuhan Immanuel, selama-lamanya Tuhan Immanuel. Dan saat ini juga Tuhan berkasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, semua jalan buntu, semua yang sepertinya tidak ada jalan solusi, semua yang sepertinya mengecewakan, tidak ada harapan, Tuhan Kau bisa membuat ada harapan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang tidak pernah berkesudahan, kuasa-Mu yang tak terbatas itu saat ini juga Tuhan menolong, menyelesaikan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga boleh terlihat Tuhan ada masa depan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan semuanya Tuhan. Dan kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil, meskipun bagi manusia sepertinya tidak mungkin. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace kali ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, mata-Mu tertuju kepada kami, bagaimana Engkau memberi pewahyuan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan, sanggupkah saya bertahan? Tapi Tuhan, kami akan sanggup bertahan, karena kami tahu bagaimana Tuhan berserta dengan kami, memampukan kami untuk bisa bertahan dan menang dan selalu berkemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri yang memberkati semua pemirsa ABG yang sudah sekian lama mengikuti acara All by Grace ini maupun pemirsa yang baru. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Kami boleh diberkati dari utara, selatan, barat, timur, masuk di dalam ribaan kami. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau sertai sehingga tidak ada hal yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami diberkati mulai hari ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh kedapatan tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat, dan kami mau mengasihi-Mu setia sampai akhir, dan kami mau ingat kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, karena Engkau sendiri yang memiliki acara All by Grace ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami akhiri acara All by Grace ini. Sekali lagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace kali ini.
Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.